Halo para trader, karena kemarin ada yang request mengenai Bank Mandiri atau BMRI, jadi di konten kali ini kita akan bahas mengenai Bank Mandiri. Jadi ya, selamat datang kembali para trader. Jadi sekarang ini hari Jumat tanggal 13 Juni tahun 2025 jam 7.50 pagi. Jadi ya, sebelum kita mulai kontennya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya teman-teman. Jadi ya, kita mulai aja teman-teman. Bank Mandiri. Sebelumnya sebentar dulu ya teman-teman. Aku ada mau bahas ini dulu. Nah, ini teman-teman. Waktu itu tuh gue sempat bahas mengenai eh, kalau bisa Goto itu dibeli sama negara gitu loh. Ya, dan ternyata ya seperti kalian bisa lihat ada rumornya dan antara hendak membeli saham Goto itu di tanggal 9 ya, berarti sekitar berapa hari yang lalu nih? Sekitar 1, 2, 3, 4 hari yang lalu. Kemudian di tanggal 10-nya itu dia sempat ditepis rumornya. Tapi begini, gua mendukung banget kalau negara itu mengambil alih Goto. Kenapa? Pertama, jangan sampai terjadi yang namanya monopoli pasar. Karena kalau Grab nyaplok Goto, itu disaster teman-teman, itu kiamat. Kiamat di mana? Kiamat di kita punya apa tuh namanya online transportasi. Terus yang kedua kiamat di dunia e-commerce juga bisa. Jadi itu benar-benar pokoknya benar-benar gini deh. Kalau kalian mau tahu yang namanya monopoli, ya kalian bisa lihat itu yang namanya industri penerbangan kita. Buat yang sering berpergian dengan pesawat pasti ngerti. Di dunia penerbangan kita itu kan ada yang namanya grup merah yang paling gede ya. Dia jumlah pesawatnya paling banyak apa segala macam. Terus ada grup biru kan ya yang biru, hijau dan lain-lain. Itu kan mereka kecil ya pesawatnya dibanding jumlah armadanya si yang merah. Nah, yang merah itu teman-teman mau yang dia tipenya dia yang premium, yang depannya hurufnya B dan yang anak yang fit yang LCC-nya, yang versi ekonominya, itu kan sama-sama disasternya. Lu bisa beli berangkat tiket jam 5 sore, bisa berangkatnya itu bisa jam 12 besok paginya dan mereka nggak peduli. Ya bilangnya pesawatnya delay, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Ya udah, dibiarin aja lu nggak akan dikasih aqua, lu nggak akan dikasih apa-apa. Nggak mungkin dikasih kompensasi sama mereka. Jadi seburuk itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau mendukung Goto dibeli sama Grab, ada kelainan loh. Asli, sumpah. By the way, kita akan bahas sedikit Goto. Nah itu kemarin setelah, sorry, muncul ya apa berita itu saham Goto tuh sempat dia naik ya. Ini sempat bereaksi, dia naik terus dia naik lagi dan kemudian turun. Tapi dia naik ini menurut aku sih karena ya memang di sini ada wilayah buy ya 61 sampai 59 dan 7 apa 57 sampai 54. Gua sangat anti sama saham ini ya. Gue ulangin, gue sangat anti sama saham ini. Ini perusahaan jelek, udah meres karyawannya, udah meres, oh no, meres mitranya. Karyawannya sih mungkin sejahtera ya, meres mitranya dan segala macam dan tetap rugi gitu loh. Gua bingung. Eh Kalau kita mau ambil industri yang mirip kan kayak Bluebird ya, Bluebird. Tapi Bluebird kan punya armada sendiri. Itu aja bisa untung dan nih manusia apa perusahaan jelek satu dan gue bingung kenapa banyak orang banget yang pengen beli ini. Dan ini perusahaan paling jelek yang pernah ada di muka bumi ini. Tapi ya kalau kalian mau beli, ya ini paling akan sampai ke 70 ya kalau kalian mau beli di bawah 60 lah. Udah, itu aja gue mau bahas. Udah males gue enak ngeliat gue tuh. By the way, kemarin aku sempat bilang, kalau kalian mau lihat di konten aku tuh aku sempat bahas Java. Bentar ya, gue kasih lihat. Ini gue lagi nyari itu. Eh, Mana nih? Pokoknya gue sempat bahas Java deh. Kalian cari sendiri Java. Nah ini gue sempat bilang itu
beli Java itu di 1550 sampai 1900 ini aku beneran beli ya teman-teman nih, statusnya buy, dan ya ini sudah trade confirmation ya, dan sekarang Java itu dia mental di harga aku ya. Ini nggak tahu dia apakah akan turun lagi atau akan terus naik atau dia akan kemari, karena memang strategiku adalah masuk di sini kemudian masuk lagi di bawah sini kalau misalnya dia ternyata terjadi koreksi lagi gitu loh. Tapi memang gitu, harus ada strateginya teman-teman kalau misalnya kalian trading dengan teknikal, karena trading dengan teknikal itu kita bicara probabilitas gitu loh. Oke, kita lanjut ke menu utama yaitu BMRI. Nah, ini BMRI ini dia punya market kapitalisasinya itu 484 triliun ya teman-teman. Kemudian, nah kalian mungkin udah dengar ya isunya bahwa BRIS akan keluar, tapi itu kan masih rumor ya. Dan BRIS itu setauku itu dia itu sekitar berapa persen ya kemarin tuh gue bacanya ya. Kalau aku nggak salah sekitar 16-17% gitu. Jadi kalau kalian lihat ini subsidi syariah ini 16-17% gitu loh harganya si yang akan hilang gitu. Jadi kalau misalnya beneran BRIS itu berdiri sendiri, maka dia akan hilang, akan lebih independen gitu loh. Selama ini kan mereka dikontrol sama Mandiri ya, di bawahnya Mandiri gitu loh. Nah, dan begitu itu isunya itu keluar, Bank Mandiri, BRIS ini sahamnya turun. Tapi menurut aku turunnya itu karena memang ini ya dia sudah mahal dan orang mulai take profit, jadi pasar belum terlalu bereaksi yang bagaimana terhadap isu ini. Dan kalian bisa lihat di sini nih ada banyak pending order dan dia bereaksi juga di wilayah ini. Tapi mungkin BRIS kalau dia masih mau mengalami koreksi dia akan ke 2000 wilayah inilah di 2740, 2860 mungkin dia akan bereaksi sini. Dia akan turun dulu mungkin ke 2500 baru dia akan melanjutkan penguatan. Tapi sekali lagi ini masih secara teori, nanti kita lihat gimana ke depannya. Tapi kalau aku mau saranin kalau kalian mau beli sebaiknya jangan sih, ini mereka sudah jauh, ini bedanya berapa persen? Mana sih harga? Mana ya? Nah ini dia tentang harga. Sorry aku nggak lihat. Ini udah 7%-an teman-teman. Jadi jangan dikejar. Kalau kalian mau beli jangan dikejar. Cari yang lain lah. Ada kok 900 saham, kenapa kalian mesti ngejar satu atau dua cuma buat kayak gitu, janganlah. Nah, ini kita masuk ke menu utama kita ke BMRI. Nah, ini chartnya BMRI, kita akan lihat dulu dari monthly. Nah, kalau secara monthly teman-teman, nah ini aduh internet kenapa dia di begini. Nah, ini kita monthly dulu. Oke, secara monthly Nah, secara monthly teman-teman, kalau kalian mau lihat, nah dia udah downtrend kalau lihat dari atas ini dia downtrend, kemudian dia sempat naik dan ini lagi konsolidasi di sini. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, aku mau kasih lihat dulu, lupa aku tadi. Nah, ini loh, dividennya BMRI. Nah, dividennya BMRI sendiri itu ini dia rata-rata di atas 3% dan bahkan sampai 5% ya. Ini bahkan ada yang 8%. Dan perlu kalian tahu teman-teman, rata-rata inflasi di Indonesia itu sekitar angkanya tuh 3 sampai 4,5%-an. Jadi kalau kalian lihat Bank Mandiri ini dia cukup kuat untuk melawan inflasi. Makanya ini saham cukup oke juga untuk dikoleksi. Dan kalau kita lihat ini tadi monthly dan posisinya dia saat ini kan ada di equilibrium, tapi equilibrium bawah ya. Kalau kita mau lihat detail secara weekly, nah kalian bisa lihat dia masih di equilibrium bawah, jadi masih layak dikoleksi. Kenapa? Satu, dividennya oke, dan ruang grow-nya dia tuh cukup tinggi gitu loh teman-teman. Oke, nah kita masuk ke daily. Nah ini daily. Nah sekarang posisinya kan dia ini kan wilayah sell ya teman-teman. Kalian harus perhatiin. Ini wilayah sell. Aku akan rubah. Nah ini wilayah sell teman-teman. Jadi di mana orang mulai buang saham, dan kalau kita lihat dia di sini turun ke bawah
Dan sekarang mau masuk di mana? Oke. Jadi gini, ada beberapa skenario di sini, teman-teman. Kalau kalian mau masuk secara agresif banget, kalian bisa masuk di wilayah 5.100 dan sorry, mana nih? 5.100 dan 5.100 dan 5.000. Tapi gini, kalian kalau mau maju ke medan perang itu kan kalian mesti atur formasi ya. Ada yang pasukan paling depan, kemudian ada pasukan di tengah, dan ada pasukan cadangan dan segala macamnya. Begitu juga dengan saham, teman-teman. Jadi nggak bisa kalian langsung masuk jor-joran gitu loh. Misalnya, oh langsung all in, nggak gitu caranya. Oke, percaya gue kalau kayak gitu, itu kalian akan rugi banyak. Oke, jadi nggak ada yang namanya begitu masuk langsung naik, nggak. Kadang mereka akan turun dulu, baru dia akan naik. Contoh aja kayak nantilah apa gue akan bicara lebih banyak soal itu kalau misalnya subscribernya mungkin udah 100.000 gitu atau 10.000, jadi kita lebih enak gitu ngejelasinnya. Oke, anyhow, ini kalau kalian mau masuk, jadi kalau kalau aku sih pribadi, gue akan bagi pasukan gue ke tiga unit nih. Jadi unit yang pertama nih, ya ini misalnya kalau kalian siapin berapa ya? Ini deh dari 100% dana yang kalian siapin untuk beli bank BRI ya, bukan dana kalian loh, dana yang kalian siapin untuk beli Bank Mandiri tadi, sorry. Ya jadi gue ulangin lagi, jadi dana yang kalian siapin untuk beli Bank Mandiri. Oke. Dari 100% dana itu ada baiknya kalian taruh mungkin di sini, ya taruhlah 10%. Oke. Kenapa 10%? Karena gue punya feeling ini akan jebol. Dia nggak kuat yang ini, nggak kuat dan terlalu dekat sama area belinya. Jadi ini mungkin 10%. Kemudian di sini ini ini mungkin agak lebih banyak nih. Tadi ini 10%, di sini mungkin bisa 40 pasukan inti kalian nih. Ini 40 atau mungkin bisa 50, tapi aku alokasikan 40. Kemudian di sini 20. Sisanya kenapa? Gini, kalian tahu ya isu yang tadi ya, isunya si Danantara ini ya. Sorry. Oh, ini bukan. Ada isunya nih, bentar, gua kasih lihat ya. Isu BRIS keluar dari Mandiri. Nah ini ya, pokoknya karena ada isu ini teman-teman, kalian bisa cek sendiri, baca sendiri. Nah isu ini makanya aku siapin lagi 30% ku untuk jaga-jaga di sini, di bawah sini. Kenapa? Itu kan kalian bisa tahu ya, tadi itu kan gue bilang sekitar, kalian bisa cek sendiri. Nih deh, mana nih tadi? Kita lihat dulu di ini. Nah, sorry, mana. Mau. Ya dong, loadingnya. Kok gini? Sebentar. Finansial salah. Oke, nah ini itu 16% teman-teman. Jadi ada kemungkinan dia akan jatuh teman-teman. BMRI kemungkinan besar mungkin akan jebol ini. Tapi makanya aku bilang di sini kalau kalian mau ngejar gitu ya, kan ada orang yang sangat agresif ya. Dia akan ngejar sini, tapi gue saranin di sini mungkin 10%. Tapi kalau kalian nggak mau ya kalian bisa turunin ke bawah sini. Mungkin di sini jadi 30%, di sini jadi ya pokoknya itu udah strateginya kalian lah. Tapi most likely dia akan mental dulu di sini, dia akan mental naik ke atas, mungkin sampai ya mungkin nggak akan nyentuh ini. Kemudian dia kalau misalnya isunya benar, dia mungkin akan turun ke bawah sini. Dan masalahnya kenapa aku lihat begini? Tadi itu kan 16% ya teman-teman. Ntar kita lihat ke belakang dulu. Nah, di sini kan juga ada sebenarnya ada ini ya, ada pending order juga ya. Banyak pending order juga yang terjadi di sini. Nah, problemnya adalah itu sudah kena, udah terminate teman-teman. Jadi pending ordernya udah ke fulfill semua. Jadi ini akan jebol gitu loh. Terus, sorry. Nah, kita lihat dulu ke bawah ada nggak pending order. Ini nggak ada. Nah, ini ada juga yang namanya di sini juga ada pending order nih, teman-teman. Ini udah aku tandain sih. Nah, yang menarik gini, aku mau kasih lihat kalian satu hal, ya. Itu kan tadi 16% ya. Mana nih barang? Nah, ini teman-teman,
Aneh nggak sih? Oh, ini kan dia dari atas ini. Aneh nggak sih? Ini gua khawatir loh, karena pas banget gitu loh dari pertama kali mereka beli, ya mereka borong di sini, terus tiba-tiba ada isu itu dan kemudian pada saat gue ukur kok dan ini gap loh teman-teman, kalau kalian mau lihat nih, ini gap kok bisa gitu loh, jadi ada kemungkinan dia akan ke sini. So tapi gini, ini masih probabilitas ya teman-teman, apakah beneran keluar atau enggak. Tapi kalau dia beneran keluar, kemungkinan besar dia akan ke Bank Mandiri, mungkin akan ke 3.780. Cuma ini masih sebatas sebatas teori gilaku. Gua nggak masih dalam batas, kayaknya nggak mungkin deh ke sana. Kayaknya nggak mungkin ke sana. Cuma masih probability ke sana, dan apalagi isu belakangan ini kan juga cukup banyak ya. Jadi ya gitu aja dari aku untuk BMRI. Dan ya, thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Kalau kalian ada mau request saham apa, kalian boleh tulis di bawah. Nanti kita akan coba bikin review sahamnya. Oke? Dan ya, bye-bye.